Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak semua peserta didik SMA Negeri Meranggen tahun pelajaran 2001-2022. Alhamdulillah, Tantri ucapkan selamat kepada kalian yang sudah berhasil menjadi keluarga besar di SMA Negeri 2 Meranggen ini. Semoga di sekolah yang baru ini nanti kalian menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa melahirkan anak-anak yang sukses di masa yang akan datang. Anak-anakku yang berbahagia, untuk materi MPLS hari kedua ini, Bu Tantri akan menyampaikan materi mengenai mitigasi risiko PTM atau pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan edukasi PHBS dalam upaya mendukung UKS di sekolah. Anak-anakku, berdasarkan prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi, kita tahu bahwa tahun pelajaran 2021-2022 ini kita masih merasakan dampak dari pandemi COVID-19 sehingga pembelajaran yang awalnya udah didesain untuk pembelajaran tatap muka, tapi karena kasus pandemi yang semakin melonjak sehingga pembelajaran tatap muka dipending terlebih dahulu, dan tahun pelajaran ini kita masih menggunakan pembelajaran secara daring atau PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, di sini ada prinsip kebijakan pendidikan dari pemerintah untuk masa pandemi COVID-19. Yang pertama adalah bahwa kesehatan dan keselamatan peserta didik, kemudian pendidik, tenaga pendidikan, keluarga, masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Jadi di sini pemerintah lebih mengutamakan kesehatan dan keselamatan dari kita semua. Yang kedua, bahwa tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan dalam layanan pendidikan di masa pandemi COVID-19. Jadi, pemerintah memperhatikan tumbuh kembang peserta didik sehingga untuk pembelajaran tatap muka dipending terlebih dahulu. Anak-anakku, penyesuaian kebijakan pendidikan itu berdasarkan dari SKB atau Surat Keputusan Bersama SKP 4 Menteri. SKP 4 Menteri itu adalah dari Menteri Kemendikbud, kemudian Kemenak, kemudian dari Menteri Kesehatan, dan yang satu lagi adalah dari Menteri Dalam Negeri. Jadi SKP 4 Menteri mempertimbangkan bahwa kesehatan, keselamatan, kemudian evaluasi capaian belajar, serta kesiapan di segala aspek pendidikan, baik di pemerintah maupun di pemerintah daerah. Kita lihat di sini anak-anakku bahwa pandemi COVID-19 dulu diawali di bulan Maret. Jadi bulan Maret tahun 2020 itu keluar surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020, di mana semua satuan pendidikan itu membuat kebijakan bahwa anak-anak atau peserta didik itu belajar dari rumah. Kemudian ujian nasional ditiadakan dan PPDB online dilakukan PPDB secara online dan dilarang berkerumun. Kemudian pada masa Juli sampai Agustus 2020 ya, itu implementasi dari SKP 4 Menteri bahwa di zona hijau dapat membuka PTM. Kemudian di zona kuning itu belajar dari rumah. Kemudian zona orange itu belajar dari rumah, zona merah juga belajar dari rumah ya. Kemudian dari bulan Januari sampai April 2021 itu ada penyesuaian SKP 4 Menteri lagi, yaitu Pemda akan memberikan izin oleh satuan pendidikan menyelenggarakan PTM, tapi tidak diwajibkan ya. Kemudian bulan Maret tahun 2021 sampai sekarang itu aturan dari
pemerintah kemarin bahwa seluruh PTK pada satuan pendidikan telah divaksinasi, dihimbau ya seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan itu sudah divaksinasi COVID-19. Maka satuan pendidikan diwajibkan memberikan opsi layanan PTM terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan. Ya, di sini pemerintah mengharapkan bahwa semua dari satuan pendidikan, baik itu tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan sudah divaksin. Kalau sudah divaksin, maka satuan pendidikan bisa memberikan layanan PTM terbatas. Itu harapan dulu dari pemerintah sehingga bulan Juli itu semua dari PTK itu sudah divaksin dan bulan Juli tahun 2021 itu harapannya kita sudah mengadakan PTM terbatas atau pembelajaran tatap muka secara terbatas. Tetapi realnya ternyata kasus pandemi semakin meningkat sehingga PTM terbatas ditinjau ulang ya. Sehingga kita menunggu kebijakan lagi dari pemerintah untuk PTM terbatas. Sehingga tahun pelajaran ini insya Allah nanti kalian masih PJJ, jadi pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan secara daring. Kemudian kendala siswa saat PJJ atau PDR, belajar dari rumah. Kendalanya apa? Ternyata 71% peserta didik itu terkendala dalam PDR atau PJJ. Apa saja kendalanya? Biasanya sulit berkonsentrasi karena di rumah belajarnya sehingga banyak sekali gangguan-gangguan atau sehingga anak menjadi tidak fokus ya karena di rumah. Kemudian itu ya 75% sulit berkonsentrasi. Kemudian keterbatasan jaringan internet. Banyak peserta didik yang rumahnya itu untuk jaringan internetnya tidak bisa terjangkau sehingga mungkin dalam pembelajaran jarak jauh mengalami kendala. Kemudian kurang bersemangat. Kadang kita belajar kan dengan banyak teman, dengan teman-teman itu kan menjadikan motivasi kita meningkat. Tapi kalau di rumah secara individual sendiri sehingga kurang motivasinya untuk belajar. Itu yang menjadi kendala dalam pelaksanaan PJJ. Kemudian juga kendala yang dihadapi siswa adalah sulit berkomunikasi dengan guru. Otomatis karena dilaksanakan secara daring, ya sehingga sangat sulit berkomunikasi dengan guru dibandingkan dengan tatap muka secara langsung. Walaupun kalian bisa misalkan nanti kesulitan bisa menghubungi guru yang bersangkutan, tapi tentunya berbeda ya pembelajaran secara tatap muka langsung dan pembelajaran secara daring, dan ini menjadi kendala pada saat PJJ. Kemudian keterbatasan pengetahuan orang tua. Jadi banyak sekali orang tua yang pengetahuan tentang IT-nya terbatas sehingga tidak bisa membantu putra-putrinya apabila mengalami kendala, sehingga ini menjadi kendala siswa dalam mengikuti PJJ. Kemudian juga belum mampu mengoptimalkan media. Jadi banyak juga peserta didik atau siswa yang belum bisa mengoptimalkan media HP mungkin atau laptop, dia tidak bisa memaksimalkan fitur-fitur yang ada di media tersebut. Kemudian juga masih ada beberapa siswa yang tidak memiliki perangkat TIK ya. Jadi masih ada beberapa siswa yang mungkin HP-nya itu tidak mendukung gitu dalam pelaksanaan PJJ. Ini yang menjadi kendala siswa pada saat mengikuti PJJ. Kemudian dampak PJJ berkepanjangan selama pandemi COVID-19. Hampir 1,5 tahun ya kita melewati pembelajaran secara daring, dan tentu hal ini akan berdampak. Saja dampaknya, ternyata dampaknya adalah banyak anak-anak yang putus sekolah ya. Anak putus sekolah, dia ternyata kalau di rumah malah disuruh membantu orang tuanya bekerja ya, sehingga kemudian mereka lebih fokus untuk bekerja, tidak melakukan PJJ, tidak mengerjakan tugas-tugas dari Bapak Ibu guru dalam PJJ, sehingga nanti dampaknya adalah mereka menjadi tidak melanjutkan sekolah. Kemudian penurunan capaian belajar. Jadi tentu saja pembelajaran secara tatap muka dan pembelajaran secara daring itu akan berbeda ya. Dimana Bapak Ibu guru juga menyampaikan materinya mungkin tidak bisa
benar-benar diterima oleh siswa karena tidak secara tatap muka. Hal ini berakibat pada capaian hasil belajar siswa menjadi turun. Kemudian juga kekerasan pada anak. Ya, tanpa sekolah banyak anak yang terjebak di kekerasan di rumah tanpa dideteksi oleh guru. Jadi karena di rumah terus hampir 24 jam di rumah, hanya bertemu dengan mungkin keluarga, orang tua, dan sering yang terjadi adalah mereka ada kekerasan di dalam rumahnya, mungkin dengan orang tuanya atau dengan saudaranya. Ini akan merupakan dampak berkepanjangan dari pandemi COVID-19 ya. Kemudian anak-anakku, bagaimana dampak COVID-19 terhadap kesehatan peserta didik? Ternyata di sini dari grafik ini kita ketahui bahwa kelompok umur 31 sampai 59 tahun, 31 sampai 51 tahun itu memiliki tingkat kematian yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok usia 3 sampai 18. Jadi di sini ada kotak pertama, kedua, dan ketiga. Kotak pertama itu kelompok usia 3 sampai 18 tahun, kotak yang kedua itu kelompok usia 19 sampai 30 tahun, dan kotak yang ketiga itu kelompok usia 31 sampai 59 tahun. Ternyata untuk anak-anak usia sekolah itu dampaknya lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang berusia 31 sampai 60 tahun. Di awal pandemi dulu memang banyak yang terkena COVID itu adalah mereka yang di usia lanjut, tapi yang sekarang itu banyak sekali juga anak-anak itu yang terkena COVID. Jadi kita harus menjaga kesehatan kita, baik itu dari pola makan kita, kemudian juga berolahraga ya. Jangan karena di rumah kemudian kita menjadi generasi rebahan yang hanya rebahan di kamar tanpa melakukan aktivitas fisik, itu nanti akan berdampak pada kesehatan karena menjadikan imun tubuh kita akan menurun ya. Jadi kami tetap harus menjaga kesehatan. Kemudian PTM terbatas. Insya Allah nanti mungkin ada kebijakan dari pemerintah mengenai PTM terbatas. Pembelajaran tatap muka terbatas. Apa itu pembelajaran tatap muka terbatas? Jadi pembelajaran tatap muka terbatas adalah kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan melalui tatap muka ya antara peserta didik dengan pendidik secara terbatas. Maksudnya terbatas bagaimana nanti akan disampaikan ya dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, arti terbatas itu apa? Jadi arti terbatas itu yang pertama jumlah siswanya maksimal 50%. Jadi kalau misalkan jumlah satu kelas itu 36 siswa, maka nanti kalau kita sudah berlaku PTM terbatas, nanti yang boleh masuk hanya 50%. Jadi nanti bergantian. Kemudian yang kedua, aktivitas dalam sekolah sesuai dengan protokol kesehatan 5M. Sudah tahu ya 5M itu apa saja. Kemudian yang ketiga, durasi jam pembelajaran ditentukan oleh satuan pendidikan. Jadi mungkin akan berbeda dengan pembelajaran normal. Kalau pembelajaran normal di sekolah kita kan 5 hari jam sekolah ya, 5 hari sekolah dari hari Senin sampai hari Jumat, di mana dari jam 7 sampai jam setengah 4. Kalau hari Jumat itu jam 7 sampai jam 2. Tapi mungkin untuk PTM terbatas itu juga tidak sampai sore nanti. Jadi kemungkinan juga kalian berada di sekolah atau masuk nanti hanya beberapa jam saja. Jadi itu nanti akan ditentukan oleh sekolah. Kemudian yang keempat, arti terbatas itu adalah bahwa materi pembelajaran yang disampaikan ke siswa itu bersifat esensial. Jadi materi-materi yang esensial saja yang disampaikan ke peserta didik yang merupakan materi prasyarat untuk menumbuhkan karakter siswa dan untuk kecakapan hidup kalian, life skill, untuk bekal kalian nanti di masa yang akan datang. Jadi tidak semua materi yang ada di silabus itu tersampaikan. Mungkin target kurikulum akan dikurangi ya, karena di sini ada kurikulum darurat ya, di mana menyesuaikan dengan kondisi kita saat ini.
Kemudian yang kelima, menggunakan metode blended learning. Apa itu blended learning? Jadi nanti pada saat PTM terbatas itu mulai diberlakukan, nanti kita menggunakan metode blended learning. Jadi campuran antara PJJ dan PTM. Mungkin sehari ini masuk, sehari libur. Jadi gantian dengan kelompok yang lain. Kemudian yang keenam, mengikuti instruksi Mendagri nomor 14 tahun 2021 tentang perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ya PPKM berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan coronavirus di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran coronavirus ini, sehingga sekarang sudah ada PPKM-nya di mana ada pembatasan kegiatan masyarakat sehingga mungkin kegiatan-kegiatan masyarakat dibatasi ya, itu untuk menghindari penyebaran virus corona. Nanti kalau misalkan kita sudah masuk, maaf nanti ini gambarnya gambar anak SD nanti masuk nanti sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi pengecekan suhu sebelum masuk sekolah ya. Kemudian cuci tangan sebelum masuk, kemudian juga siswa yang masuk nanti hanya 50% ya. Sininya terbatasi. Kemudian PTM terbatas dengan protokol kesehatan. Jadi setelah pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan divaksinasi, jadi semua Bapak Ibu guru sudah divaksin, maka nanti dari SKB 4 Menteri tadi ya bisa mewajibkan satuan pendidikan untuk menyediakan layanan bisa pembelajaran tatap muka atau pembelajaran jarak jauh. Dan nanti orang tua yang bisa memilih apakah diperkenankan orang tua mengizinkan nggak anaknya itu untuk pembelajaran tatap muka terbatas. Kalau orang tua tidak mengizinkan, nggak apa-apa, nanti berarti dengan pembelajaran jarak jauh. Jadi ini semua harus dengan izin orang tua. Kemudian langkah konkret yang dilakukan siswa terkait protokol kesehatan adalah bahwa nanti kalau misalkan kita sudah PTM terbatas, kalian harus selalu memakai masker di sekolah. Kalian membawa maskernya mungkin tidak hanya satu, tapi punya cadangan ya. Mencuci tangan dan pengukuran suhu tubuh, menjaga jarak. Kemudian nanti juga kalian pada saat istirahat juga tidak boleh keluar dari kelas, kalian harus membawa bekal sendiri dari rumah, ya seperti itu. Nanti ada ketentuan-ketentuan pada saat PTM terbatas itu diberlakukan. Jadi sekolah akan membuat SOP-nya. Kemudian syarat PTM terbatas, ya. Jadi nanti insya Allah kalau sudah mulai berlaku PTM terbatas ini, apa yang dilakukan oleh satuan pendidikan? Jadi satuan pendidikan wajib memenuhi daftar periksa. Jadi ada itu daftar periksa sarpra yang harus disiapkan oleh sekolah sebelum pelaksanaan PTM terbatas itu dimulai. Kemudian pembelajaran tatap muka terbatas dikombinasikan dengan pembelajaran jarak jauh untuk memenuhi protokol kesehatan. Jadi nanti blended learning. Jadi sehari PJJ, sehari PTM terbatas seperti itu. Untuk penjadwalannya nanti nanti kasih ilustrasinya. Kemudian yang ketiga, syarat PTM terbatas orang tua atau wali itu harus memutuskan apakah anaknya diperkenankan untuk mengikuti PTM terbatas. Ya, nanti ada surat atau angket yang harus diisi orang tua. Kemudian pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kanwil, dan kantor Kemenak wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan. Jadi nanti pada saat kita melakukan PTM terbatas, mungkin dari Satgas COVID nanti akan memantau pelaksanaan PTM terbatas di satuan pendidikan. Ya. Kemudian kalau nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau tidak sesuai dengan syarat, mungkin PTM terbatas itu bisa dihentikan. Misalkan PTM terbatas mulai berjalan, tapi seiring berjalannya waktu ternyata ada beberapa guru atau beberapa siswa yang positif, ya, sehingga nanti PTM terbatas itu bisa dihentikan. Sementara pembelajaran tatap muka nanti dilakukan secara PJJ, seperti itu. Kemudian dalam hal terdapat kebijakan pemerintah pusat untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran, nanti akan ditinjau ulang aturan-aturan seperti itu ya. Kemudian alasan sekolah belum memulai PTM terbatas. Jadi ini ada beberapa alasan sekolah belum memulai PTM terbatas. Alasan yang A adalah orang tua belum mengizinkan.
pembelajaran tatap muka karena beresiko. Kemudian yang B, Pemda atau Satgas Covid juga belum mengizinkan. Di sini yang B ya, kita belum diizinkan sehingga sekolah kita belum berani untuk mengadakan PTM terbatas. Kemudian sebagian besar GTK ya, guru tenaga kependidikan belum mendapatkan vaksin. Ya, jadi tapi alhamdulillah di sekolah kita semua Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan sudah mendapatkan vaksin dan mungkin sekarang ada jadwal vaksin untuk anak-anak ya, anak-anak usia sekolah ya di SMP 3 Meranggen. Mungkin kalian yang berlokasi di sekitar Pucanggading silahkan untuk mengikuti vaksin itu di SMP 3 Meranggen. Jadwalnya sudah ada, mungkin sudah di-share di RT masing-masing ya. Kemudian daftar periksa, nah ini sarpra yang harus disiapkan sekolah untuk kesiapan PTM terbatas itu apa saja. Yang pertama adalah ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan. Ya, jadi sekolah harus menyediakan toilet atau kamar mandi yang bersih. Kemudian yang B, sarana cuci tangan, pakai sabun dan air mengalir, atau di tiap-tiap kelas sudah disediakan hand sanitizer dan disinfektan. Ini adalah ketersediaan sarana sanitasi. Kemudian ketersediaan fasilitas kesehatan. Jadi di sini memiliki akses seperti ke puskesmas, ke klinik, ke rumah sakit, kemudian menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta disabilitas dan memiliki termogan pengukur suhu tubuh. Itu daftar periksa kesiapan PTM. Yang ketiga, pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan. Jadi ada pemetaan, mungkin ada teman-teman kita atau guru-guru yang memiliki kondisi medis komorbid, jadi memiliki penyakit bawaan, sehingga kalau seperti itu diperkenankan guru itu tidak melakukan tatap muka terbatas, boleh hanya melakukan PJJ saja karena memiliki kondisi medis komorbid. Yang kedua, tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak, jadi mungkin tidak memiliki kendaraan pribadi sehingga harus menggunakan angkutan umum, maka kalau ada anak seperti itu dia boleh tidak melakukan PTM terbatas tapi nanti melakukan pembelajaran jarak jauh karena tidak diizinkan untuk anak-anak yang ke sekolahnya menggunakan transportasi umum karena itu berarti kan kontak dengan orang lain ya. Kemudian yang C, memiliki riwayat perjalanan dari zona kuning, oranye, merah dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari. Jadi kalau misalkan kalian dari pergi di daerah zona kuning, merah atau oranye, maka kalian boleh tidak melakukan PTM terbatas ya. Maka nanti yang harus dilakukan ya kalian mohon izin kepada wali kelas, kepada guru mapel untuk melakukan isolasi mandiri dulu di rumah selama 14 hari ya. Itu kalau nanti PTM terbatas mulai diberlakukan ya. Kemudian memiliki riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19. Nah ini kalau kalian memiliki riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi COVID-19, misalkan orang tua kita, saudara kita ada yang positif COVID-19, maka kita boleh tidak mengikuti PTM terbatas ya. Tapi izin mengajukan surat izin ke wali kelas dan guru mapel. Kemudian membuat kesepakatan bersama komite sekolah. Jadi nanti sekolah pada saat mengadakan PTM terbatas itu harus membuat kesepakatan dengan komite sekolah. Aku untuk pembelajaran di masa pandemi mungkin tadi sudah disampaikan oleh Wahyu ya. Jadi konsep pembelajaran di masa pandemi ini adalah memperhatikan kebutuhan peserta didik. Jadi kita sangat memperhatikan kalian. Jadi kebutuhan psikososial kalian itu sangat diperhatikan ya. Kemudian juga sangat memperhatikan protokol kesehatan ya. Kemudian juga kurikulum kondisi khusus. Jadi mungkin nanti sekolah mengacu pada kurikulum kondisi khusus ya. Di mana sebenarnya dari pemerintah ada 3 opsi. Sekolah bisa mengadakan
menyelenggarakan dengan kurikulum 2013 atau kurikulum kondisi khusus atau kurikulum mandiri sesuai dengan satuan pendidikan. Ini kebijakan sekolah masing-masing. Jadi sekolah kita mungkin nanti menggunakan kurikulum kondisi khusus. Karena apa? Karena di masa pandemi ini mungkin kan pembelajarannya berbeda dengan tatap muka ya, sehingga tidak memungkinkan semua materi yang ada di silabus atau di kurikulum itu disampaikan seluruhnya ke peserta didik, sehingga kita menggunakan kurikulum kondisi khusus. Kemudian juga konsep pembelajaran di masa pandemi ini memperhatikan prinsip pembelajaran. Jadi prinsip pembelajaran yang digunakan adalah dengan merencanakan, menyiapkan, memandu, mengembangkan pembelajaran. Di sini Bapak Ibu guru sudah merencanakan seperti ini, yang nanti yang akan kita gunakan adalah kita menggunakan LMS Stamilo, jadi Learning Management System. Nanti kalian akan ada tutorialnya. Bagaimana nanti pembelajaran di SMA Negeri 2 Meranggen dengan menggunakan LMS Stamilo. Dan Bu Tantri yakin nanti di awal-awal ini banyak sekali kendala yang akan kalian hadapi karena kalian belum familiar. Nanti kalian harus sering berkomunikasi dengan wali kelas, dengan guru mapel, sehingga kendala-kendala yang kalian hadapi di awal ini segera mungkin bisa terpecahkan. Jangan sampai udah di tengah semester kalian nggak pernah mengikuti PJJ karena nggak bisa cara masuknya atau cara mengirim tugasnya atau apa yang menjadi kendala kalian, itu tolong disampaikan di awal. Kemudian konsep pembelajaran di masa pandemi adalah adiktif. Ya, jadi adiktif ini perlu antisipasi yang mungkin terjadi terkait dengan kondisi pandemi termasuk lahirnya varian baru. Jadi di sini kita harus selalu mungkin ada kebijakan-kebijakan yang baru ya, menyesuaikan dengan fenomena yang terjadi tentang pandemi COVID-19. Kemudian analisis kematian berdasarkan usia dan riwayat komorbid. Tadi sudah Bu Tani sampaikan bahwa usia lanjut itu memiliki resiko lebih tinggi dibandingkan dengan usia anak sekolah ya. Di sini anak usia 60 tahun ke atas itu lebih beresiko 19,5 kali ya, dibandingkan dengan usia ini 31 sampai 45 tahun. Hanya 2,4 kali ya. Dimana biasanya usia 60 tahun ke atas kan memiliki riwayat komorbid ya. Ini ada penyakit ginjal, ini 13,7 kali lebih berisiko kematian ya. Jika dia punya penyakit bawaannya apa saja di sini kalian bisa lihat. Ada penyakit ginjal, jantung, diabetes mellitus, hipertensi dan seterusnya. Kemudian prosedur PTM terbatas pada satuan pendidikan. Jadi nanti kondisi kelas di SMA itu nanti diisi 18 siswa atau 18 peserta didik per kelas. Kemudian jumlah harinya dan jam pembelajaran tatap muka terbatas nanti dengan shift ya, mungkin sehari masuk, sehari tidak. Kemudian perilaku wajib di sekolah lingkungan satuan pendidikan, jadi tetap mengenakan masker 3 lapis ya, juga mengenakan atau masker sekali pakai, masker bedah yang menutup hidung dan mulut sampai dagu. Masker kain digunakan selama 4 jam atau sebelum 4 jam saat sudah lembab atau basah. Kemudian juga tetap cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Kemudian menjaga jarak 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman dan cium tangan. Biasanya kan anak-anak kalau ketemu Bapak Ibu guru cium tangan, berjabat tangan itu selama ini nggak usah dulu. Kemudian juga menerapkan etika batuk. Kemudian kondisi medis warga satuan pendidikan. Di sini sehat dan jika mengidap penyakit komorbid, penyakit penyerta harus dalam kondisi terkontrol. Jadi harus bisa teramati ya. Kemudian tidak memiliki gejala COVID-19 termasuk orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan. Jadi kalau misalkan serumah itu ada yang kena COVID, maka harus melakukan isolasi mandiri, tidak boleh masuk sekolah ya. Kemudian kantin selama PTM terbatas nanti kantin tidak diperbolehkan. Ya. Kantin tidak dibuka, jadi kalian harus membawa bekal sendiri dari rumah. Kegiatan olahraga juga tidak diizinkan ya.
Kemudian kegiatan selain pembelajaran di lingkungan satuan pendidikan juga tidak diperbolehkan. Jadi kegiatan ekstrakurikuler atau apa juga belum diizinkan. Ya. Kegiatan pembelajaran di luar lingkungan satuan pendidikan boleh, tapi dengan menggunakan protokol kesehatan. Kemudian tugas Satgas COVID di sini, tugas Satgas COVID di satuan pendidikan. Jadi tugas Satgas COVID di sini adalah sebagai tim pelaksana UKS di sekolah ya. Di sini bisa baca sebelum pembelajaran, setelah pembelajaran, Satgas COVID tim pelaksana UKS nanti harus melakukan desinfektan ya, penyemprotan di lingkungan satuan pendidikan di kelas-kelas. Kemudian juga memastikan air untuk cuci tangan itu tercukupi, kemudian juga sabunnya, hand sanitizer-nya harus tetap selalu dipantau apakah habis. Kalau habis maka harus segera diisi ulang. Kemudian juga memastikan ketersediaan masker dan atau masker tembus pandang. Jadi sekolah juga harus menyediakan masker untuk cadangan peserta didik ya. Kemudian juga memastikan termogan berfungsi dengan baik, kemudian juga melakukan pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan, suhu tubuh, apakah ada gejala batuk pilek, sakit tenggorokan, sesak napas, maka ini dipantau terus ya. Kalau misalkan ada gejala-gejala seperti ini, maka tidak diizinkan untuk masuk sekolah, mengikuti PTM terbatas. Kemudian mitigasi resiko di 4 lokasi. Jadi di sini di rumah sebelum berangkat ke satuan pendidikan. Jadi diharapkan kalian sudah melakukan sarapan pagi dengan menu gizi seimbang. Kemudian juga memastikan kalian benar-benar sehat, tidak sedang batuk, pilek, sakit tenggorokan, sesak napas. Kemudian juga menggunakan masker 3 lapis atau masker medis dan membawa masker cadangan. Kemudian juga membawa hand sanitizer. Jadi di dalam tas kalian itu harus ada hand sanitizer, tisu ya, tempat minum, tempat makan, tempat alat ibadah bawa sendiri, alat tulis bawa sendiri, itu ya harus kalian siapkan. Kemudian nih menyiapkan makanan beserta alat makan dan air minum, karena kan kantinnya nanti tutup. Jadi selama PTM terbatas nanti kantin itu tutup. Kemudian menyiapkan perlengkapan pribadi seperti alat belajar, ibadah, olahraga itu jadi tidak boleh saling menunjuk. Kemudian selama keberangkatan, pada saat berangkat pun kalian juga memenuhi protokol kesehatan ya. Kemudian juga di satuan pendidikan sebelum masuk gerbang harus seperti apa, selama kegiatan belajar mengajar itu harus seperti apa, semua ada SOP-nya ya. Kemudian juga selesai kegiatan belajar mengajar, tetap kalian menggunakan masker, nanti keluar dari kelas kalian harus cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Kemudian sampai di rumah kalian harus seperti apa, semua ada SOP. Itu yang harus kalian lakukan pada saat nanti sudah diberlakukan PTM terbatas. Kemudian PHBS di sekolah seperti apa? Jadi pola hidup bersih sehat di sekolah. Jadi ini tadi disiplin memakai masker. Jadi pada saat berangkat, pada saat di sekolah, pada saat perjalanan dari sekolah ke rumah, kalian itu tetap disiplin memakai masker ya. Kemudian juga kalian selalu cuci tangan pada saat sampai di gerbang sekolah, kalian cuci tangan, pada saat masuk ke kelas kalian cuci tangan, pada saat keluar kalian keluar dari kelas sampai di rumah juga kalian harus cuci tangan. Kemudian kalian selalu menjaga jarak ya, jaga jarak dengan teman-teman kita, dengan guru-guru kita ya. Kemudian membawa sendiri perlengkapan pribadi. Jadi di dalam tas kalian itu ada tempat minum, ada peralatan makan sendiri, ada hand sanitizer, ada masker cadangan, ada alat tulis sendiri, ada perlengkapan ibadah. Itu kalian harus bawa sendiri semua, tidak boleh saling pinjam meminjam. Nah, ini adalah contoh pengaturan waktu saat PTM terbatas diberlakukan. Jadi ini hanya ilustrasi saja sampai hari Sabtu, tapi sekolah kita hari Jumat. Jadi sehari masuk, sehari enggak, sehari masuk, sehari enggak. Jadi sehari PTM, sehari PJJ. Jadi sehari mungkin ini PJJ, dan besok mungkin kita PTM itu untuk mungkin Bapak Ibu Guru bisa menyampaikan kembali materi yang kalian belum paham. Mungkin kalian bisa juga mempresentasikan hasil kerja kalian. Nah, pada saat PTM terbatas itu adalah
memberi kesempatan kepada Bapak Ibu guru dan peserta didik untuk bertemu, untuk biar saling kenal. Kalau kemarin, 1 tahun kemarin kan kita nggak saling kenal ya. Yang kelas 10 naik kelas 11 ini kita nggak saling kenal, tiba-tiba naik saja ke kelas 11. Tapi diharapkan nanti dengan PTM terbatas itu antara Bapak Ibu guru dan peserta didik tahulah, oh yang namanya ini itu nggak pernah masuk, tahu. Jadi bisa masalah-masalah atau kendala pada saat mengikuti PJJ itu bisa diatasi pada saat PTM. Dan nanti pembelajaran tatap muka itu hanya berapa jam, 2,5 jam ya. Jadi tidak boleh lama-lama ya, karena kita tidak boleh berkerumun lama-lama. Kemudian nanti sekolah, nah ini namanya blended learning. Blended learning itu tadi mengkombinasikan antara PTM dan PJJ. Jadi kalian di rumah dan di kelas. Pada saat kalian di rumah berarti pembelajaran jarak jauh, ya kalian menerima pembelajaran materi dari Bapak Ibu guru, dari rekaman, dari mungkin aplikasi, dari LMS Kamilo yang kita punya, yang sekolah punya. Kemudian di kelas nanti mungkin Bapak Ibu guru bisa menggunakan diskusi atau presentasi dari materi-materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru pada saat PJJ. Ya, ini namanya adalah blended learning, kombinasi antara PJJ dan PTM. Kemudian kesiapan sarpra. Jadi yang sudah disiapkan sekolah untuk menghadapi PTM terbatas, sekolah sudah menyiapkan tempat cuci tangan, kelasnya juga sudah disiapkan, tempat ibadah juga disiapkan dengan jarak, kemudian juga ada sosialisasi tentang protokol kesehatan, kemudian juga kesiapan pendukungnya, ada facial, kemudian ada termogan, ada hand sanitizer, kemudian tempat parkirnya sudah berjarak, ya. Kemudian juga penyemprotan secara rutin oleh petugas ya, penyemprotan desinfektan di kelas-kelas secara rutin. Kemudian juga ini pembersihan kelas oleh OB. Kemudian UKS juga sudah disiapkan untuk anak-anak yang tiba-tiba mengalami masalah dengan kesehatan ya. Kemudian ini masuk sekolah juga siswa dicek dulu suhu tubuhnya ya. Kemudian juga ada sosialisasi protokol kesehatan. Kemudian siswa sebelum masuk kelas harus cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian di dalam kelas juga dibatasi hanya 50% ya. Ya. Harus menggunakan masker, guru harus menggunakan masker dan face shield. Ya. Kemudian juga tidak boleh ke kantin karena kantinnya tutup, sehingga harus membawa bekal makan dan minum sendiri dari rumah. Jadi pada saat istirahat kalian tetap makan di dalam kelas ya. Itu anak-anakku, apa yang harus kalian siapkan pada saat nanti sekolah kita menerapkan PTM terbatas. Jadi itu yang bisa kita disampaikan ya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, berolahraga, jangan menjadi generasi rebahan di dalam kamar. Kalian harus keluar kamar mencari udara ya. Mungkin kalian bisa lari-lari kalau pagi atau sore ya. Yang bisa Bu Tanti sampaikan hari ini materi MPLS mengenai kesiapan sekolah dalam menghadapi PTM terbatas, kesiapan kalian juga dalam menghadapi PTM terbatas, kesiapan fisik kalian untuk selalu menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi ya. Mungkin itu yang bisa Bu Tantri sampaikan. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, tetap protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.